Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu maqama salam. Ya Allah ya salam, ala sayyidis salam di yaumina antal hamid hamidul awwal, antal khabir khabirul akhir, antal hamid antal khabir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah ya salam, salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim. Nurun azim malik qudus al-mar'uma aman ahabbahu ababatuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam, anta salam, wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina. Wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina yad'u lana fi sholati salam lana fi amri
alaina ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina Sayyidina Muhammadin khazini rizki wa kasri nuqut al-Fatihah wa nuril barakati wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyayikhina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah mencurahkan selalu pertolongannya kepada kita atas kesulitan dan kesusahan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalannya. Semoga selalu Allah menurunkan kepada kita waridat atau warid kepada kita, sehingga sirnalah segala kejelekan yang ada pada kita. Semoga Allah selalu menumbuhkan rasa ridho kepadanya, agar kita menjadi hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah Azza wa Jalla, mencurahkan dan memperbanyak rezeki untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, pada kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ma uhibbu anjuru illa li talabil akhirah wa talabil haqqi azza wa jalla. Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Ini uhibbu, aku sangat menyukai untuk selalu anjuru, melihat, memperhatikan bagaimana diri kita masing-masing kita litolabil akhirah, untuk memperjuangkan mendapatkan hidup yang bahagia di akhirat kelak, hidup yang nyaman tanpa singgah dalam api neraka, wa talabil haqqi azza wa jalla, dan menuntut untuk bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua seperti itu, kata beliau. Wa amma talabat dunia, adapun urusan menuntut dunia, menjadi kaya, menjadi orang terkaya, menjadi orang yang banyak dipuji manusia, menjadi orang yang terkenal, hebat,
menghindari celaan-celaan manusia, wal qalqa wan nafsa, atau mencari sesuatu, berharap kepada makhluk, kepada manusia, wan nafsa wal hawa, menjadi budak hawa nafsu dalam hidup. A'malu bihi, tidak mau saya melakukan seperti itu, kata beliau. Artinya kita jangan sampai melakukan seperti itu, sia-sia hidup kita. Gairu anni uhibbu mudawatihi li'annahu maridun la yasiru alal marid. Itu bukan jalan kita. Sesungguhnya aku melihat ini bukan jalan, yaitu uhibbu mudawanatihi. Itu adalah yang sering dilakukan orang, mendawamkan, meneruskan keadaan yang jelek itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Maksud beliau, ya mungkin dalam hidup kita pernah kita mengejar-ngejar dunia, mungkin, tapi jangan sampai ke mati itu aja terus, ya kah? Nggak pernah sadar-sadarnya, sudah sugih, sudah, napa lagi? Nyaman sudah hidup, napa lagi? Bernapas kawa, syukurnya sudah hidup, tidak sadar-sadar juga lagi. Rasa anom benar terus, padahal Tuhan juga sudah. Nah, ya kah? Nah, tidak mau sadar berapa kali dah dibunguli orang, tetap enak mau ulangi, dibunguli orang lagi, dibunguli oleh dunia. Subhanallah. Li'annahu marid, karena sesungguhnya marid itu adalah sakit hati orang, atau sakit pada jiwanya. Alal marid, sakit di atas penderitaan kesakitannya. Illa tabib, kecuali yang bisa mengobati, ada dokternya. Artinya kalau manusia itu sudah jatuh dalam pelukan dunia, budak hawa nafsu, tidak ada obatnya. Wih, kayak apa tidak ada obatnya? Betul. Obatnya caranya apa? Nah, berguru, belajar kembali. Kayak apa caranya? Jangan anu sorangan. Bila anu sorangan kada mau apa? Udah mau sembuh. Nah, hilang batas. Masya Allah. Nah, kada mau sembuhnya. Kayak kada berkitab juga lagi, lalu bingung mencari halaman. Karena mau sembuh harus berguru, belajar. Nah, belajarlah. Waihaka, celakalah engkau. Takfi amraka. Engkau menyembunyikan urusanmu, engkau menyembunyikan penyakitmu yang ada di dalam dadamu, kata Syekh. Ala huwa la yukfa. Tapi bagiku semua itu tidak tersembunyi. Ketahuan, kata Syekh, orang yang di dadanya, di hatinya mengejar dunia, dan ketahuan pula orang yang di dadanya mengejar akhirat. Coba, beda sekali. Tajharuli, begitu tampak bagiku, kata Syekh, di mataku, annaka talibul akhirah. Kebanyakan kalian itu adalah mengejar akhirat atau mengejar dunia. Annaka talibul akhirah wa anta talibud dunia. Ada juga di antara kalian mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat, ada yang mengejar dunia. Hajal haus, inilah kebingungan manusia. Allazi fi qalbika maktubun ala jabinika sirika fi alaniyatika dinar allazi fi yadika bahrat. Itulah yang terjadi, kata Syekh. Kebingungan manusia ketika hatinya sudah kotor. Fi qalbika, dalam hatimu, maktubun, ada catatan, ada celaan terbekas di dalam hati manusia. Sirrika, dalam sirmu. Fi alaniyatika, dalam penjohiran ketika engkau meniatkan, yaitu mengharap selalu dinar. Dinar itu kan uang bahasa Indonesianya. Allazi fi yadikal bahrat, yang ada, yang terjohir di dalam tanganmu, begitu jeleknya. Nah, begini maksudnya.
Di dalam agama itu, berkitab agama ini ada firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas. Apa di dalam Quran surah Al-Qasas itu mengatakan, tuntutlah kampung akhirat, wabtagi fima ataqallaha daral akhirah. Tuntutlah kampung akhirat, fima ataka daral akhirah. Yang akhirat itu fima ataka yang Allah berikan sebenarnya untuk kamu. Itu yang dituntut, maksudnya diberikan yang diperintahkan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Artinya nanti apa itu maksudnya? Hidup itu sebenarnya ketika begitu kita lahir dan berkehidupan, kita memikirkan untuk akhirat kita. Bagaimana akhir kita itu yang utama? Siapkah kita hidup di akhirat? Karena hidup yang sebenar-benarnya itu hidup akhirat. Hidup di dunia ini bukan sebenar-benarnya, tapi adalah tempat kita untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Di dalam Al-Quran disebut hayatan thayyiban. Karena itu wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Sekedar kamu tidak lupa terhadap dunia. Kenapa demikian? Coba. Ilmu dunia itu kau pian pelajari, iyalah. Apa aja orang syaratnya asal rajin aja. Iyalah. Duit tuh didapat karena apa? Rajin. Bila pian makin pintar, bisa mencari duit. Iyalah. Jangan mencari duit membunguli orang yang bisa menipu orang, ya. Nah, mungkin cerdas. Ya lah. Kalau pejabat bagus. Korupsi, Bang. Tanda pintar. Ya lah. Bila kamu korupsi itu berarti pintar. Kenapa jadi kayak itu? Itu soal akal aja. Ada orang berjualan rame, ada orang berjualan sunyi. Yalah, yang berjualan rame ini udah dilihat itu pas saja jar, lengkap sidin barang aja. Wah, yang ini Bang kurang lengkap nih jar, jadi kurang rame. Itu logika, soal logika jadinya tuh. Meskipun kita tidak belajar berguru, tidak ada masalah. Tapi soal akhirat tidak bisa. Pakai akal saja tidak bisa. Kita harus berguru dan belajar dan memahami betul di akhirat itu. Dan bagaimana diri kita apakah bisa selamat nanti di akhirat atau tidak. Harus dipastikan pemahaman kita. Harus dipastikan sanad kita dibenarkan oleh Allah atau tidak. Kalau kita kira-kira aja, resikonya tinggi benar. Lewat titian sirat kira kawajah. Oh kalau jadi titian sirat tuh jar, bayar sirat aja. Ya kah? Masya Allah, nggak bisa akhirat itu seperti itu. Ada kalau bu ingat pian adalah di TV itu ada kisah Habibie kah? Habibie itu dulu wakil presiden bahari lah, nang ahli teknologi itu. Pas sidin di umur tua sidin, istri sidin sudah meninggal. Apa yang dikatakan sidin sebelum beberapa waktu sidin belum meninggal? Aku menyesal di sini hidup ini, belajar teknologi ini aku menyesal. Tidak ada manfaatnya di akhirat nih. Untuk dimanfaat di akhir hidupku nih. Yang aku menyesal itu aku tidak belajar ilmu akhirat. Tidak sampai mengarat. Kita ini banyak kayak itu kalau tahu kita di akhirat di mana kita. Mun orang alimnya tahu bah meninggal bangun mohon ini di alam kubur aja sih di. Namun kita nang umum ini kan tahu di mana nih lah di mana aja. Tiba-tiba ada pertanyaan menerbuka bahasa Arab pula, belajar bahasa Arab aja kan pernah. Makanya akhirnya ilmu palu timbul gerbus jar palu. Ngapa? Bila aku mati gerbus saya kena tutupi kainku, jangan kain kapan hanyar, jangan boy, kain buruk aja tutupi aku. Supaya apa aja garbus? Supaya malaikat karena disangkanya aku ini sudah mati lawas, jadi kada ditakoni malaikat lagi, kada ditanyai malaikat lagi, ya lah. Subhanallah. Coba bayangkan, karena tidak mengerti. Jadi agama itu untuk menjelaskan akhirat.
Kenapa ada fikih, ada peraturan-peraturan hukum di dalam agama kita supaya kita melakukan, supaya apa? Supaya selamat di akhirat. Iyalah. Nah, ada johir, ada batin. Batinnya apa? Tauhid kita, akidah kita supaya benar. Sudah benar, pelaksanaan lagi di dalamnya. Bagaimana supaya benar? Supaya kita selamat. Ma'rifatullah di mana? Di tauhid. Ma'rifatullah itu mulai dasarnya sampai meneruskan kita lebih bagus lagi, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kayak apa supaya diridai Allah adalah dalam kitab tauhid, enggak ada. Dalam fikih bang, enggak ada pelajaran ridho kepada Allah, enggak ada bab-bab ridho. Ini lain kitab fikih lain. Bab ridho di mana ada? Di tasawuf ada. Di ilmu ma'rifatullah ada. Itu aja ada jalannya. Jadi tidak bisa melewati jalan-jalan yang kayak apa sulitnya bukan main. Karena itu kamu kebingungan di hatimu. Hatimu kenapa ada duit aja terus, pikiran duit terus. Karena kamu tidak pernah memasukkan akhirat. Ya kan? Akhirat tidak tahu. Bapak Anjar majlis taklim itu dudukan situ aja. Bapak yang dikisahkan nih sana kemari ya karena mengerti aku tidak. Nah berarti di hatinya sudah banyak dunia. Nah untuk apa aja hidup ini kan penting melaksanakan sembahyang 5 waktu selesai. Ngapain lagi aja? Sholat 5 waktu sudah dilaksanakan, apalagi belajar. Nah, berarti dia tidak mengerti. Disangkanya agama itu hanya sholat 5 waktu. Sholat itu jalan membentuk pribadi, ya, pribadi untuk supaya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu bagiannya banyak. Kayak membangun rumah. Sholat itu tiangnya. Maulah tiang aja. Jadi Nabi, inna sholat itu jadi Nabi tiang daripada agama. Ya Pak, as-sholatu imaduddin. Sholat itu imat, sholat itu adalah tiang agama. Maulah bikin rumah tiang aja. Nah, jadilah rumah tiang aja pian. Ini rumah aku aja pian. Nunjuk kayak tiangnya jalan aja orang. Lantainya ndak ada. Yo, dindingnya tidak ada. Rumah lah namanya tuh lah. Tidak rumah namanya, apa namanya? Tiang rumah, tiang. Ndak bisa hanya sholat saja. Ndak bisa hanya zakat saja. Ndak bisa hanya sekedar sedekah saja. Tidak bisa. Tidak bisa sekedar haji saja, tidak bisa. Cuma itu pokok dalam agama kita. Tiang itu pokok. Lantai itu pokok. Tapi ada lagi pokok lain. Ada banyak. Rumah kalau tidak ada kamar ngalihlah. Pas tamu datang kelihatannya kita guring mengaruh jarah, ndak enak kita aja lah. Rumah tidak ada dinding ya Pak, pakai dinding kertas saya dulu aja. Pas kakanakan beramian di luarnya, betunjulan blok rabah langsung ya lah termasuk ke dalam rumah. Nah, kertas dinding. Jadi kita tidak mengerti kesalahan kita karena itu kebodohan kita. Nah, terakhir saya simpulkan, ada di kampung tuh pembakal tahu ya, biar ngelak lurah lah kita sini. Pembakal ini garing. Datangnya Pak Loi, wah kesian ya pembakal Pak. Padahal aku kenal banget loh pembakal ini bahari tetangga aku aja Pak Loi. Wih, langsung Pak Loi ini ke rumah sakit. Datangnya pas kalinya masuk di rumah sakit, dilihat Pak Loi. Pembakalnya banu nih biimpus toh lah, biimpus. Mereka rokok bihinak tuh biimpus lawan apa nih, oksigen kah, tabung oksigen kah? Kasihan, wah
Membakar, lu minta maafan bagus pun Paloi ini mendekati membakar tuh nama ragap sidin makar atau berapa di ragap Paloi duduk Paloi di parak anu nih di parak apa pembakar nih pender mah kalanya pembakarnya pindah ke binak nah mati di hadapanku sidin tapi Paloi ini pintar juga sigap di meja tuh ada kertas lawan pas ada pulpen langsung aja Paloi menulis anu mengambil apa mengambil kertas lawan pulpen karena kan binak kan udah bisa berpender kelak kau lah berpender udah bisa lagi ditulis saya anu mbak tuh tulisnya pesan non pada kalau ya ada aja Paloi anu apa nih pesan apa amanah pembakar nih bisa juga nang memanfaat ya kalak memberi harta kah ya kan iya Paloi mencapai Paloi mengambil pulpen lawan apa nih lawan kertas kalau nyumpah menulis itu meninggal anunya ini pembakarnya nah meninggal ini untung ada wasiatnya aja Paloi karena aku sampaikan dibaca Paloi ya pas orang datangan juga membaca ya apa sekalinya tulisan tuh bungolnya ini Pak Paloi cara waluh juga nih cari kayak itu tulisannya apa aja Paloi bungol waluh tulisannya aneh anunya nih apa nih ngarannya selang oksigen kamu duduk kita tinggi kalau binak aku kan tulisannya selang oksigen tuh nah diduduki Paloi iyalah nyoba parak lah cerita ada kok binak sih dia mati udah kayak ini jual walo nih jar sampai aja lurahnya atau pembakarnya menyambati Paloi walo sebelum meninggal enak menduduki jual lah ya kah cari wasiat kalinya napa maka kita perlu meluruskan nawa kita hati kita sembari meluruskan hati kita sembari juga memperlakukan diri kita begitu bagus datang ke rumah sakit yalah niatnya bagus sudah tapi caranya salah didudukian orang apa selang orang yalah nah itu jangan sampai terjadi kayak itu caranya salah maksudnya apa sudah benar apa yang kita lakukan jangan sampai dalam perlakuannya kita tidak benar sholat kita sudah benar alhamdulillah sekarang bagaimana menerjemahkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita terjemah ternyata sholat itu kita terjemahkan untuk ma'rifatul mengenal Allah dekati Allah dengan cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, ya jangan pas sholat sudah ligar hati. Nah, jangan seperti itu. Yang kedua, di dalam kita beragama jangan mencari duit. Nah, ini ngali benar juru dakwah ngali benar lah. Awalnya melaksanakan juru dakwah kada di amplopis ini datang nggak bu? Kada datang ngali benar. Jangan dulu juru dakwah besair aja nang betapok tuh iyalah beterbangan kalau tidak ada di apa ibu pian ada acara sholat hajat ke di rumah maulidan mana tapok dandang jam kada di duiti maulahnya datang nah ada mau datang kayak apa nah kayak apa caranya nah si baik si juru dakwah maupun si yang menggendang jangan teriming-iming pikiran itu. Bila orang ada bahajat datangi. Bila kada kawa sudah kada usah kada kawa. Ya kah? Bila kawa datang datangi. Ulun guru pengkhotbah naik khotbah diberi orang amplop bah ndak ada masalah. Tidak diberi orang amplop ndak ada masalah tetap khotbah. Tapi huruf juga amplop khotbah. Antara apa? Antara muajin dan khotib tulisannya muajin. Nggak usah diprotes gini no panitia berdiam ha yuha itu pangnang diberi Tuhan sudah ya kah nah, begitu hidup begitu juga jadi berjualan sunyi pada orang rame kita terima ridho kita ya kita lebih miskin daripada si A tuh jar bungul pada seorang dulu pintar aku daripadanya tuh kenapa ini sekarang nyaman mana hidup sudah terima aja nggak usah dipikirkan dosa memikirkan kadang kita memikirkan mimet-mimet ada orang politik ada wajar si Dini dulu ajar
sekarang kayak inilah, lu usah dipikirkan bro. Baik kita memikirkan akhirat aja, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itu maksud saya. Di dadamu masih ada dinar, di dadamu masih ada dunia, di dadamu itu tidak bersih lagi. Padahal mengharap akhirat itu harus bersih yang ada di dalam dadamu. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya wan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babinian harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa banyak waktu dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa